Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Sehat GMC, Kidney Warrior Jakarta Kidney Center, dan seluruh masyarakat Indonesia. Apa kabar? Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga keberkahan dilimpahkan ke kita semua. Senang sekali, dan perkenalkan saya Dr. Erin Bestrini yang akan memandu Instagram Live untuk Rumah Sakit Jakarta Medical Center dan Klinik Jakarta Kidney Center pada kesempatan di siang hari ini. Hari ini tanggal 9 Maret tahun 2023 kita memperingati Hari Ginjal Sedunia yang mengangkat tema Kidney Health for All, Preparing for the Unexpected dan Supporting for the Vulnerable. Menyoroti pentingnya mempersiapkan rencana kesiapsiagaan darurat untuk para pengidap ginjal, mari kita kupas tuntas mengenai informasi kesehatan terkait ginjal dan dampak ginjal terhadap kesehatan kita secara keseluruhan. Hadir bersama kita Dr. Nur Chandra, spesialis penyakit dalam, ahli ilmu olahraga klinis yang akan berdiskusi mengenai kesehatan ginjal untuk semua, mempersiapkan yang tak terduga dan mendukung yang rentan. Selamat siang Dr. Chandra. Selamat siang Dr. Erin. Okay. Selamat siang Sobat Sehat GMC, selamat siang Kidney Warrior Jakarta Kidney Center. Ya, Dok, hari ini kita bincang-bincang santai menginformasikan bahwa saat ini prevalensi yang terkena ginjal agak meningkat nih Dok di Indonesia. Mungkin berpengaruh dengan pola hidup atau pola makan ya. Boleh Dok diinformasikan kepada kita semua bagaimana ginjal ini sangat-sangat berpengaruh untuk kesehatan manusia. Ya, terima kasih Dr. Erin. Jadi ginjal organ yang ada di tubuh kita ya, sepasang, meskipun kecil tapi fungsinya ternyata sangat banyak ya. Selama ini kita mengenal ginjal itu untuk urinasi, untuk berkemih, tapi ternyata jauh lebih dari itu gitu. Ginjal diperlukan untuk mengatur keseimbangan air dalam tubuh, kemudian mengatur juga keseimbangan elektrolit ya, natrium atau zat garam, kalium. Kemudian selain itu ginjal juga membuang sisa-sisa metabolisme yang tidak digunakan tubuh. Selain itu juga berperan dalam kesehatan tulang, jadi ginjal juga berperan dalam regulasi vitamin D yang nanti terkait juga dengan metabolisme kalsium dan fosfor. Jadi ginjal ini kecil-kecil tapi fungsinya sangat banyak gitu. Oke, jadi ginjal ini kecil-kecil cabai rawit. Iya, kecil-kecil cabai rawit. Sementara kita akan mendiskusikan karena kita live Instagram, Dok. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik tentunya dari audiensi kita hari ini. Saya langsung bacakan ya Dok ya. Silakan. Baik, ini ada Ibu Endang. Nah, selamat siang Ibu Endang, sehat. Ibu Endang ini dari Papua Dok. Wow, luar biasa ya. Sampai seluruh pelosok Indonesia ini tentunya. Oke. Beliau menanyakan Dok, kira-kira berapa gelas seharusnya minum air per hari? Karena biasanya kan kita kalau tidak tahu kita googling nih, men-search gimana caranya dapat informasi kesehatan di internet, base internet. Di beberapa website itu memang ada beberapa informasi yang 8 gelas minum, kemudian 6 gelas dan bahkan 11,5 gelas ini. Nah, bingung nih gimana nih ya? 11,5. Oke. Dan kapan waktu yang baik untuk minum air putih? Apakah malam, pagi, siang? Silakan Dok. Ya, jadi kebutuhan cairan kita itu sebenarnya sangat tergantung beberapa hal ya Dok. Berat badan kita, terus aktivitas fisik kita segimana, kondisi lingkungan, panas atau enggak, apakah kita sedang hamil atau menyusui gitu kan. Tapi secara umum kebutuhan cairan pasien dewasa usia di bawah 60 tahun ya, tanpa gangguan jantung, tanpa gangguan ginjal, itu sekitar 35 ml per kilogram berat badan per hari. 35 ml. Jadi kalau pasiennya itu beratnya 60 kilo, itu kebutuhannya sekitar 35 kali 60, jadi 2100.
mililiter per hari. Jadi dipatok rata, oh kira-kira 2 liter nih gitu. Jadi ini sebenarnya untuk memudahkan masyarakat gitu. Jadi dibikin rata-rata 2 liter. Nah itu kalau dibagi menjadi gelas yang 220 cc kan sekitar 8 gelasan. 8 gelas. Nah, tapi tadi yang seperti saya jelaskan bahwa kebutuhan cairan ini sebenarnya sangat tergantung berat badan kita. Makin besar tentunya kebutuhan cairan makin tinggi. Tapi agar mudahnya jadi dipatok rata-rata untuk berat badan 60 kilo itu sekitar 2 liter. Terus kapan minum airnya yang baik gitu ya? Sebenarnya yang penting terdistribusi merata gitu. Jadi ada yang menyarankan misalnya pas bangun tidur ya itu minum 1 atau 2 gelas karena kan ketika tidur kita 6-8 jam itu kan nggak ada minum apa-apa, ya, dehidrasi kan. Oke, minum 1-2 gelas. Kemudian berikutnya ada yang sebelum dan sesudah makan 1 gelas tuh. Kalau kita 3 kali makan kan berarti udah 6 gelas. Nah ya, terus sebenarnya juga ketika kita merasa haus atau kita merasa lemas, nah itu kita minum 1-2 gelas. Ada yang sebenarnya menyarankan sebelum tidur, tapi sebaiknya tidak minum 2 jam sebelum kita tidur karena takutnya nanti tidur kita terganggu untuk buang air kecil Betul. itu tengah malam. Jadi mengurangi waktu istirahat ya dok ya. Betul sekali. Baik, oke. Ya lanjut pertanyaan kedua ya dok ya. Silakan. Sekarang dari Ibu Mirnawati. Ya, Ibu Mirnawati dari Semarang dok. Oh, Semarang. Nah, ini bagi yang coffee lovers nih dok, lagi viral saat ini. Pada umumnya informasi ini sudah kita dapatkan ya 2-3 tahun sebelumnya, tapi saat ini lagi booming lagi. Ada yang menginformasikan biji alpukat dok. Biji alpukat ini ya sebenarnya ini ke arah herbal ya dok ya, bisa memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan dan mungkin nggak bisa dijadikan kopi atau bisa dijadikan untuk obat untuk penyakit ginjal dok. Bagaimana menurut dok? Ya, jadi biji alpukat ya. Jadi biji alpukat ini memang ada beberapa riset ilmiah yang menemukan bahwa ada beberapa kandungan yang penting gitu ya. Jadi kita tahu memang biji alpukat ini mengandung karbohidrat, ada protein, banyak serat, kemudian ada asam lemak dan dia juga ada antioksidan, ada polifenol. Nah, dalam beberapa riset ilmiah ternyata biji alpukat ini bisa menurunkan tekanan darah, gula darah, juga menurunkan kolesterol. Tapi, jadi ada tapinya. Ya. Ini baru pada penelitian di hewan, jadi baru di tikus. Oh, jadi belum gitu. manusia ya dok ya? Di manusia itu belum, dan sebenarnya kalau kita efeknya juga bukan efek langsung, bukan biji alpukatnya itu ke ginjal, tapi tadi dia menurunkan tekanan darah, menurunkan gula, yang akhirnya nantinya secara tidak langsung akan memperbaiki fungsi ginjal. Tapi sekali lagi efeknya baru pada tikus gitu, dan dosis yang digunakan juga lebih tinggi dari jumlah alpukat yang bisa kita makan setiap hari. Jadi kalau pada manusia sebenarnya ini belum ada penelitian resminya. Jadi ini tantangan bagi para peneliti muda ya dok, supaya lebih mencari manfaatnya dan mudah-mudahan di masa mendatang bisa dicoba untuk manusia ya dok ya, karena kan sekarang masih pada hewan. Oke dok, pertanyaan ketiga ini sering sekali ditanyakan pada masyarakat sekarang dari Ibu Heni, tapi Ibu Heni di Jakarta nih dok, di Ciledug. Dekat rumah saya. Dekat rumah dok. Urin warna keruh coklat gelap dan berbusa. Nah, apakah ini pertanda penyakit ginjal dok? Terus bagaimana penanganannya? Apa yang harus segera dilakukan? Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat praktis, seringkali dijumpai di praktik kita sehari-hari ya. Jadi normalnya memang urin itu tidak berbusa gitu. Jadi ketika ada busa di dalam urin, mungkin ada protein ya, protein atau albumin kita menyebutnya di dalam urin kita. Normalnya itu ginjal punya mekanisme yang begitu kompleks sehingga albumin atau protein ini tidak bisa bocor ke dalam urin. Dia pasti ketahan di glomerulus itu ya, bagian dari ginjal. Tapi pada beberapa penyakit ginjal tertentu bocor nih protein atau albuminnya sehingga tampak seperti kok jadi ada busanya gitu. Nah, sedangkan kalau yang tadi urin berwarna kecoklatan atau gelap, kita nyebutnya biasa urinnya seperti minuman teh ya dok. Ya, teh atau minuman bersoda gitu ya. Nah, itu mungkin jangan-jangan ada darah gitu, ada darah misalnya atau eritrosit atau bisa juga hemoglobin di dalam urin. Nah, itu juga bukan sesuatu yang normal ada.
Nah, bagaimana memastikannya, Dok? Gitu. Jadi untuk memastikannya kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan yang disebut urinalisis. Jadi urinalisis ini ntar urin kita ditampung, kemudian dilakukan pemeriksaan, dicek apakah ada protein tadi, apakah ada sel darah merah atau eritrosit tadi di dalam urinnya gitu. Jadi untuk selanjutnya harus pemeriksaan urinalisis dan jangan lupa konsultasi ke dokter juga. Konsultasi ke dokter Nur Chan di rumah sakit JMC ya, Dok. JMC. Baik, Dok. Pertanyaan keempat kita lanjut ya, Dok ya. Silakan. Ibu Lela. Nah, Ibu Lela bertanya, sudah banyak minum air putih, tapi urinnya sedikit dan perut kembung atau buncit, Dok. Apa saya kena penyakit ginjal? Baik, terima kasih Bu Lela, pertanyaan yang sangat bagus juga. Jadi tadi disebutkan di awal bahwa ginjal kita ini ada mekanisme untuk mengatur keseimbangan cairan. Jadi ketika kita minumnya banyak, pasti urin kita banyak. Ketika kita minumnya dikit, urin kita akan dikit dan pekat. Itu adalah mekanisme alami tubuh. Tapi ketika ginjal mengalami gangguan misalnya fungsinya menurun, nah kita minum banyak, urinnya jadi dikit gitu, karena memang ginjalnya nggak bisa untuk mengeluarkan kelebihan cairan itu lagi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya lama-lama kelebihan cairan itu mulai numpuk di badan, di kaki misalnya jadi bengkak, di perut tadi jadi membesar, atau biasanya di kelopak mata nih, waktu bangun tidur kok kelopak matanya kayak bengkak gitu. Itu salah satu tanda jangan-jangan memang ini ginjalnya fungsinya menurun. Nah, oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita periksa bagaimana fungsi ginjalnya ya dengan cek darah ureum kreatinin. Bisa di JMC juga nih. Iya. Cuma catatan juga adalah bahwa tidak semua perut membesar itu karena ginjal. Kita tahu kelainan jantung juga bisa, kemudian penyakit hati berat, penyakit hati lanjut itu juga bisa. Jadi memang ada kecurigaan ke arah sana, tapi untuk memastikan kita harus periksa lebih lanjut dulu. Gitu. Jadi harus nggak boleh takut ya, Dok. Ya, kadang betul. kan nggak usah lah periksa, nanti jadi ketahuan gitu ya. Betul. Nah, ini harus kita hindari bahwa pemikiran seperti ini ya kita sisihkan, Dok ya. Mulai sekarang kita bisa cek rutin, kalaupun memang ada sesuatu kan bisa ditangani lebih awal. Betul. Iya, pencegahan dini akan lebih baik. Betul. Baik, mudah-mudahan Bu Lela bisa menerima dan lebih jelas ya, Dok ya. Kemudian ya ini ada lagi, terkadang Dok ada beberapa pertanyaan dari Bapak Haris. Nah, ini di Jakarta, Dok. Apakah orang dengan penyakit ginjal memiliki pantangan dalam makanan dan minuman? Jika ada, apa aja, Dok? Berarti kita sudah mengerucut ke penyakit ginjal, chronic kidney disease ya, Dok ya, gagal ginjal akut. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Haris atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Jadi sebenarnya pada penyakit ginjal kronik ya, begitu juga pada diabetes, pada hipertensi itu konsep pantang tidak pantang itu sebaiknya dihindari, karena pantang tidak pantang itu nanti jadinya ada makanan yang boleh, ada yang tidak boleh. Nanti pasien akan malah makanan yang boleh dimakan sebanyak-banyaknya. Nah, itu juga jadinya kurang tepat. Konsepnya sebenarnya adalah pembatasan atau restriksi gitu. Jadi apa aja yang dibatasi nih? Nah, ada 4 hal utama yang dibatasi. Yang pertama itu garam ya. Kita tahu garam itu tidak boleh lebih dari 6 gram. Kalau bisa 5 sampai 6 gram garam sehari. Itu seberapa sih, Dok? 1 sendok teh. Jadi kalau masak ya, Dok? Kira-kira sehari tapi ya. Sehari ya. Bukan 3 kali ya, Dok. Jadi kalau misalnya kita makan juga jangan makan makanan kaleng, makanan pengawet, itu kan garamnya banyak. Jangan udah ada porsinya kita tambahin lagi garam. Tuh biasa kan kalau di tempat soto kan ada disediain garam, biar nikmat ya, Dok ya. Jangan. Ya, batasi garam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu protein, yang ketiga kalium, yang keempat fosfor. Nah, protein, kalium, dan fosfor ini sebenarnya tergantung stadium penyakit ginjal kroniknya gitu. Tadi Dr. Erin kan bilang penyakit ginjal kronik. Kita tahu bahwa penyakit ginjal kronik ini ada stadiumnya. Ada stadium 1 gitu yang fungsi ginjalnya masih bagus sekali. Ada yang stadium 5 yang fungsi ginjalnya sudah sangat berkurang. Nah, kita mulai membatasi itu mulai stadium 3 ke atas. Jadi yang fungsi ginjal sudah di bawah 60. Nanti kalau Bapak Ibu cek darah kan ada tuh ureum kreatinin.
Jangan cuma lihat kreatininnya, lihat EGFR-nya. Nah, itu fungsi filtrasi ginjal ya. Kalau dia sudah di bawah 60, nah itu wah ini kayaknya udah mulai pembatasannya lebih ketat nih. Pembatasannya kayak gimana? Misalnya protein. Kalau misalnya fungsi ginjal kita sudah terganggu tadi, sebaiknya protein 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Berarti masih nimbang tuh dok, belum makan nimbang dulu. Kira-kira aja sebenarnya. Jadi kalau orang usia 60, orang berat badan 60 kilo itu sekitar 48 gram gitu maksimal protein. Dan sebaiknya proteinnya itu 60% hewani, nanti sisanya protein dari tumbuh-tumbuhan atau nabati. Proteinnya apa dok? Telur, bisa putih telur itu kan bagus sekali. Putih telur, ayam tanpa kulit. Jadi ayamnya aja, jadi kulitnya jangan. Enak-enak nggak usah dok ya. Kemudian juga ikan itu juga boleh. Itu dalam hal protein. Makin tinggi stadiumnya, pada misalnya stadium 5 itu kalau bisa cuma 0,6 maksimal gitu, 0,6 gram per kilogram berat badan. Itu protein. Kemudian kalium atau potasium, kan sering dengar ya, kalium itu sebenarnya mineral, tapi dia itu penting untuk elektrik jantung, dia penting untuk kontraksi otot dan sebagainya. Nah, jadi kalau kalium ini terlalu tinggi itu bahaya karena bisa bikin henti jantung. Pada pasien-pasien gangguan ginjal itu dia ada kesulitan untuk membuang kalium. Jadi kaliumnya biasanya numpuk tuh. Makanya kenapa pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik itu kaliumnya disuruh batasin. Kebutuhan kalium kita kan satu hari sekitar 4.700 miligram. Nah, jadi nanti kita bisa kira-kira tuh. Saya ambil contoh apa ya, buah bit. Buah bit itu kaliumnya itu 900 mg dalam 100 gram. Jadi kalau udah makan buah bit satu ya itu udah 900 tuh. Gitu ya. Udah banyak kan ya dok sebenarnya. Bagi yang untuk yang penyakit ginjal stadium 3 ke atas. Ya. Kemudian apalagi misalnya tadi kita bahas alpukat. Alpukat itu kaliumnya itu 500 per 100 gram. Jadi kalau biasa kita makan alpukat yang 200 gram itu ada 1000 tuh. Gitu. Jadi memang harus dibatasin, terutama buah-buahan yang tinggi kalium. Pisang ya kan, pisang, tadi alpukat, kentang juga, salmon, ikan salmon tuh tinggi. Jadi apa dong dok? Nah, jadi kalau mau ya bisa dengan buah-buahan yang kaliumnya rendah, misalnya apel atau pepaya ya dok ya? Pepaya, anggur, semangka, pepaya juga. Jadi itu dia buah-buahan yang kaliumnya rendah. Tapi jangan juga dimakan sebanyak-banyaknya. Itu jadi nanti bablas ya dok. Bablas, benar. Terakhir tuh tadi satu lagi fosfor. Ya? Fosfor ya. Fosfor juga mineral. Ini pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik juga kadarnya jadi tinggi fosfor ini. Fosfornya ada di mana? Biasanya paling tinggi di kerang-kerangan. Jadi kita kan satu hari kebutuhan fosfor kita itu 700 mg. Nah, kerang-kerangan itu 500 mg per 100 gram. Jadi makan kerang 100 gram itu udah hampir lewat gitu. Jadi memang kalau kerang sebaiknya sih dihindari. Dan gitu memang ya. Selain fosfor bisa terdapat merkuri ya dok. Betul merkuri sekali. ini yang bisa mempengaruhi juga ya. Betul, bagi wanita-wanita ini mempengaruhi untuk fertilitas sepertinya. Ya, dan terutama yang lagi hamil-hamil awal tuh merkuri itu bisa bersifat racun ke janin. Ya, kira-kira itu sih 4 ya, natrium atau garam, kemudian protein, kalium, dan terakhir fosfor. Jadi dok, terkadang bila orang sudah ternyata diinfokan terkena gagal ginjal kronik, dijenguk dok di rumah, kasih buah yang banyak. Ya ini tentunya harus terkadang masyarakat umum kan belum mendapat informasi bahwa tidak selalu orang yang memiliki keluhan itu diberikan buah ya. Terutama untuk yang penyakit gagal ginjal kronik ini tidak boleh dok. Ganti aja sama telur 1 kerat gitu ya dok ya. Kan proteinnya lebih tinggi kan putih telur, tapi kuningnya jangan. Kuningnya kan bahaya ya. 6 atau 8 putih telur oke nggak dok sehari? Oke. Mana agak mual kali dok ya. Mesti kuat, konsisten dan disiplinnya tinggi. Oke, baik dok, kita lanjut dok untuk pertanyaan selanjutnya. Nah ini ada lagi dok yang menarik, Ibu Sri. Nah Ibu Sri dari Semarang lagi dok. Banyak yang merasakan sakit pinggang dok. Memang gimana cara membedakan sakit pinggang karena penyakit ginjal atau sakit pinggang biasa
terkadang lansia-lansia atau ya usia 50 tahun ke atas kan sering aduh sakit pinggang, terkadang 40 tahun pun sudah merasakan ya dok ya. Iya benar. Apakah ini pengaruh dari nyeri tulang punggung belakang, sarafnya, atau sakit pinggang memang karena kurang minum atau penyakit ginjal? Iya. Bagaimana dok kita membedakan? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi nyeri pinggang ini merupakan salah satu keluhan yang membuat pasien ke dokter ya. Salah satu yang Iya. paling sering nih nyeri pinggang selain panas sama batuk. Dan kita tahu bahwa nyeri pinggang itu ada nyeri pinggang yang biasa, misalnya karena otot gitu ya, atau tulang. Ada satu lagi yang karena ginjal. Itu orang memang selama ini ketika pinggangnya sakit langsung khawatir jangan-jangan ginjal nih, gitu kan. Padahal bisa aja karena otot atau karena tulangnya. Jadi untuk membedakannya ada beberapa tips praktis ya. Jadi yang pertama itu kalau nyeri pinggang karena otot atau karena tulang yang kita sebutnya nyeri pinggang biasa deh. Itu biasanya dipengaruhi oleh posisi. Jadi ada posisi yang bikin lebih enak. Misalnya dia kalau berdiri kok sakit ya, tapi kalau rebahan wah enakan nih gitu. Nah itu biasanya lebih ke arah otot. Kalau nyeri pinggang yang karena ginjal itu dia posisi apapun tetap sakit. Dia mau duduk, guling-guling gitu dok dia ya. mau guling-guling, dia mau dingin. betul. Kemudian nyeri pinggang yang biasa tuh biasanya kalau habis kita urut, habis kita pijit tuh enakan, karena kan sumbernya dari otot. Jadi habis dipijit, diurut tuh biasa enakan. Tapi kalau yang karena adanya penyakit ginjal itu malah makin sakit. Tuh, ditekan, dipijit, diurut malah makin sakit. Dan juga nyeri pinggang yang karena ginjal itu biasa disertai dengan gejala-gejala lain. Nah, ini gejala-gejala lain ini misalnya gejala berkemih, sakit kencing, atau kok kalau kencing nggak tuntas, kencingnya jadi dikit kayak tadi cerita dokter Erin gitu. Kemudian juga ada lemes, cepet capek, pucat ya, anemia gitu. Itu jangan-jangan karena penyakit ginjal, atau tadi diikuti kaki bengkak, diikuti perutnya membesar, diikuti kok mual muntah terus, ngeliat makanan aja mual. Jangan-jangan itu nyeri pinggang yang karena ginjal. Jadi nafsu makan menurun ya dok ya. Disediakan makanan enak sebanyak mungkin juga tetap. Betul, karena pasien-pasien ginjal ini kan ketika dia numpuk racun yang kita sebut ureum itu kan bikin mual ya. Jadi dia mau ngelihat makanan aja mual, baru ngelihat doang gitu, belum mati. Jadi memang itu salah satu salah satu petunjuk lah, jangan-jangan nyeri pinggangnya karena ginjal. Baik. Waduh, sangat menarik ya dok. Sebenarnya makin siang makin menarik nih dok ya. Oke dok, tapi karena keterbatasan waktu dok, kita terakhir dok, pertanyaan terakhir. Tips dari dokter Nur Chandra, bagaimana menjaga kesehatan ginjal? Terkadang masyarakat sangat fobia dengan dialisis dok. Ya betul ya. Dan memvonis bahwa wah nanti gini. Padahal kenyataannya tidak dok ya. Bahwa Kidney Warrior saat ini di Jakarta Kidney Center dok, 13 tahun hidup sehat, kerja bagus ya, dengan pola disiplin konsisten dan pola makan yang baik, ini bisa bertahan sampai 13 tahun. Jadi tidak perlu takut sebenarnya dok ya. Betul. Kalau kena stadium 5 tetap semangat, dan silakan dok tipsnya berikan kepada kita semua. Jadi sebenarnya mungkin kita kenal 8 golden rule untuk kesehatan ginjal. Jadi ginjal ini tidak bisa terpisahkan dari organ yang lain, ya kan? Dia itu satu bagian tubuh kita dan tidak bisa terpisahkan. Jadi untuk menjaga kesehatan ginjal juga perlu menjaga kesehatan tubuh yang lain. Ada 8 golden rule sebenarnya untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama tetap aktif. Ya, tetap aktif. Tetap aktif itu artinya mengurangi pola-pola hidup sedentary gitu ya. Dan zaman sekarang itu kita dibiasakan ya, makan tinggal mesen ya instan ya dok. Semuanya ya. Jadi kita cukup duduk, belanja juga tinggal sekarang online gitu kan. Nah, itu bikin pola hidup yang sedentary, jadi nggak banyak gerak. Jadi golden rule pertama, tetap aktif secara fisik, ya, tetap olahraga, itu olahraga rutin. Karena dengan begitu kita menjaga berat badan kita. Begitu berat badan kita naik, itu mulai mengikuti tuh diabetes, hipertensi, itu ya, kolesterol. Nanti lama-lama bahaya buat ginjalnya. Jadi yang pertama tetap aktif secara fisik. Kemudian yang kedua, makan makanan bergizi, ya, makanan bergizi. Kemudian jangan lupa batasi garam. Yang tadi ya 5-6 gram garam per hari. Jadi yang ketiga juga
kalau Bapak Ibu ada hipertensi, tolong berobat dan kontrol tekanan darahnya. Jangan takut ya dok. Jangan Rutin. takut, ya, karena hipertensi dan diabetes, ini ntar temennya juga yang diabetes, itu tidak ada gejala waktu awal-awal. Dia mulai gejala begitu udah komplikasi kemana-mana. Jadi tadi ketiga ya, jangan lupa berobat dan mengontrol tekanan darah, kemudian berobat dan mengontrol gula darah. Yang keempat, kemudian juga jangan merokok, ya, karena merokok itu berhubungan dengan masalah ginjal, juga bisa bikin kanker ginjal juga, salah satunya tuh merokok. Dan paru ya dok. Dan paru, jantung dan semua yang tertera di bungkusnya itu. Kemudian minum air cukup. Nah ini beralasan kan yang tadi, minum air cukup 35 ml per kilogram berat badan per hari. Kemudian jangan minum obat anti nyeri sembarangan. Jadi obat-obat anti nyeri golongan-golongan NSAID kita nyebutnya itu, kalau diminum jangka lama itu bisa pengaruh ke ginjal. Ya, jadi ada orang yang nyeri dikit minum ibuprofen, nyeri dikit minum asam mefenamat, jangan. Gitu ya. Jadi kalau nyeri-nyeri ringan ya minum aja paracetamol. Tapi 2 tablet, karena paracetamol ini kalau 1 tablet itu efek demam, tapi kalau 2 tablet dia bisa buat efek anti nyeri. Antipiretik. Ya, kalau 1 tablet cuma efek anti demam. Jadi pilih yang aman aja. Tapi kalau memang udah nyeri banget, boleh silakan, tapi paling 2-3 hari stop. Jangan dikonsumsi setahun 2 tahun. Itu bahaya. Kemudian juga jangan lupa untuk kontrol rutin. Tadi ada satu yang saya lupa, bahwa pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik itu awal-awal nggak ada gejala juga, Dokter Erin ya. Ya. Nggak ada gejala. Mereka mulai bengkak, mulai perutnya gede, mulai itu begitu udah stadiumnya udah 4 atau 5. Nggak ketahuan dok, karena nggak mau periksa. Betul. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada diabetes, ada hipertensi, itu harus melakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin, ureum kreatinin tadi. Ya, jadi nanti tujuannya biar bisa kita kontrol lebih ketat, biar bisa kita cegah agar tidak menjadi penyakit ginjal yang tahap akhir. Baik. Ya, kira-kira begitu, Dokter Erin. Terima kasih dok. Waduh, hari ini kita menjadi full dengan pengetahuan dok ya. Baik kepada audiens yang berbahagia, sobat sehat PMC, Kidney Warrior, Jakarta Kidney Center, dan seluruh masyarakat Indonesia, silahkan berkonsultasi, jangan sungkan, jangan segan ya dok ya. Datang ke GMC, ya senyaman seperti di rumah. Nyaman seperti ya. di rumah. Bisa BPJS juga ya dok? Oh, bisa BPJS juga. BPJS juga. Dan bisa kami menerapkan protokol kesehatan yang aman bagi seluruh pengunjung, jadi tidak perlu khawatir ada COVID atau apa ya dok ya. Dan lagi pula sekarang kan sudah vaksin semua ya, jadi protokol kesehatan tetap kami terapkan. Oke. Terima kasih dok kepada Dr. Nur Chandra yang telah berkenan untuk memberikan informasi kesehatan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih kepada audiensi yang tetap semangat dan atensinya luar biasa mengikuti live Instagram ini dok. Barat sampai timur. Dari barat sampai timur. Baik, kita menarik kesimpulan bahwa marilah kita terapkan pola hidup sehat. Tentunya Kemenkes sudah semboyankan bahwa cerdik ini singkatan. Tentunya cerdik sebagai resolusi untuk aktivitas juga dok ya. C itu adalah cek kesehatan secara berkala. E-nya enyahkan nih asap rokok. Jadi bagi yang rokok lovers ya udahlah kita lupakan. Kemudian rajin aktivitas fisik. D, diet sehat dengan kalori yang seimbang. I, istirahat yang cukup 6-8 jam sehari. Dan K, kelola stres. Ini dok ya, yang cerdik ya. Oke. Baik. Baik dok, untuk saat ini terima kasih dok, kita selesaikan dan alhamdulillah sudah lancar bahwa Instagram Live ini. Kemudian saya punya satu pantun untuk semua dok. Bunga tumbuh di tepi jalan, cakep. Kelopak basah karena hujan. Jangan suka jajan sembarangan, baik-baiklah jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.